Jadi setahu aku ada 4 bank yang menerima lulusan SMK atau SMA, yaitu bank. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini Novi mau berbagi mengenai informasi dan pengalaman aku pernah bekerja di suatu bank. Jadi waktu itu aku pernah melamar di bank BCA dan aku posisinya waktu itu adalah frontliner di teller. Jadi di BCA itu untuk lulusan SMK itu bisa melamar sebagai frontliner, sebagai teller atau customer service. Buat teman-teman yang lulusan SMK jangan khawatir, tetap bisa kerja di bank. Jadi setahu aku ada 4 bank yang menerima lulusan SMK atau SMA, yaitu Bank BCA sebagai magang bakti, Bank Mandiri Kriya Mandiri, Bank BTN sebagai teller service, terus yang terakhir adalah Bank BNI. Nah, setahu aku 4 ini masih menerima lulusan SMK atau SMA. Jadi teman-teman yang mau coba searching nanti di internet atau di Google yang kalian punya. Itu websitenya udah lengkap. Sekarang banyak pelamar-pelamar lewat online. Sebelum kita masuk tentang penjelasan informasi BCA, sebelumnya aku mau kasih dulu pengalaman aku ke teman-teman. Kalau waktu aku melamar BCA itu tidaklah sangat mudah, karena memang banyak banget langkah-langkah yang bikin aku hampir putus asa, tapi aku terus semangat sampai aku bisa tetap masuk ke bank BCA. Pertama-tama aku melamar online di websitenya karir.bca.co.id. Di situ aku mendaftarkan diri aku, tapi tidak langsung dipanggil karena kan memang di BCA itu maksimal 30 hari untuk dapat panggilan. Tapi kalau lebih dari 30 hari kita tidak dipanggil, kita bisa masukin lagi lamaran kita lewat online, tapi menggunakan email yang berbeda aja. Tapi kalau belum ada 30 hari teman-teman udah dapat panggilan lewat email BCA, berarti teman-teman harus diwajibkan langsung konfirmasi. Setelah konfirmasi, pada saat hari hanya pas aku tes, itu aku mengalami masalah. Jadi waktu itu jadwal tes aku jam 8 di Slipi. Itu aku berangkat dari Bekasi ke Slipi pagi-pagi buta naik bus. Taunya macet sampai Slipi itu jam 10. Jam 10 aku telat. Aku sadar aku udah telat banget, tapi aku nggak langsung balik waktu itu. Aku langsung tetap nemuin si petugas atau pihak BCA yang sedang tes calon karyawannya. Terus aku disuruh tinggalin fotokopi KTP dan nomor telepon di belakang fotokopinya. Dan pihak BCA akan menghubungi aku lagi untuk mengikuti tes berikutnya katanya. Terus setelah beberapa bulan aku nunggu di rumah untuk dapat panggilan tes, tapi pihak BCA belum ada yang sama sekali menghubungi aku untuk tes berikutnya. Terus aku coba lagi untuk melamar lewat online lagi di websitenya, tapi gagal. Nama aku kayak udah didiskualifikasi gitu loh, atau mungkin mereka menganggap aku udah pernah ikut tes tapi aku gagal. Karena aku coba-coba online selalu tidak bisa, aku mencari cara lain gimana caranya aku tetap bisa mengikuti tes BCA walaupun tanpa mendaftar online. Terus aku ketemu sama website konsultan gitu. Jadi aku mendaftarkan diri aku ke konsultan itu dan nama aku dipanggil. Pas aku dipanggil untuk mengikuti tes, aku disuruh pilih mau bank mana. Jadi waktu itu aku milih tetap bank BCA karena aku penasaran. Setelah mengikuti tes konsultan itu, aku dinyatakan lolos sampai tahap akhir pun aku lolos. Jadi pihak konsultan akan mengirim data-data kita ke pihak BCA. Jadi pihak BCA yang akan menghubungi kita sendiri nantinya kalau kita memang lolos atau tidaknya. Saat itu aku bersyukur banget karena aku bisa lolos sampai tahap akhir, tapi hati aku masih tetap aja nggak tenang karena aku takut pihak BCA akan menerima data-data aku dan mereka akan berpikir aku pernah tes sebelumnya atau gimana, aku juga nggak tahu. Seminggu kemudian teman-teman aku semua dapat panggilan dari BCA untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sedangkan aku dapat pemberitahuan kalau aku ditolak dari BCA. Sakit banget waktu itu. Setelah menerima email itu, aku langsung telepon pihak konsultan dan minta pertanggungjawaban mereka. Karena kan mereka bilang nggak akan ada apa-apa kan. Jadi aku minta tolong untuk mereka konfirmasi lagi ke pihak BCA kalau aku namanya masih bersih dan belum pernah mengikuti tes. Tapi mereka tidak gubris omongan aku dan cuma bilang
itu udah keputusan dari BCA dan tidak bisa diganggu gugat. Oke. Aku sendiri akan konfirmasi ke pihak BCA. Aku scroll emailnya sampai paling bawah, terus ada nomor telepon BCA. Aku langsung telepon sendiri pihak BCA untuk cek nama aku lagi, tolong Pak gitu. Setelah mendengar penjelasan aku, pihak BCA mau mengecek lagi data-data aku, apakah aku udah pernah mengikuti tes atau belum. Pada waktu itu aku nelpon pihak BCA itu siang-siang, dan sore harinya mereka telepon aku lagi dan memberi jawaban yang bikin aku puas banget. Mereka bilang aku memang bersih namanya dan belum pernah mengikuti tes. Dan aku bersyukur banget karena aku bisa mengikuti tahap selanjutnya. Lalu habis tanda tangan kontrak, baru kita disuruh untuk mengikuti training selama 1 bulan di Sentul. Selama mengikuti training 1 bulan di Sentul, kita juga dapat bus jemputan, dapat gaji, dan dapat makan. Jadi teman-teman tenang aja. Setelah selesai training, kita akan ditempatkan di cabang penempatan kita nantinya. Jam kerja di Bank BCA adalah jam 8.15 sampai jam 5 sore. Buat teman-teman yang selama ini berpikir kalau bank itu pulang jam 3, itu salah besar, karena yang jam 3 itu adalah tutup layanannya. Jadi lebih dari jam 3, customer atau nasabah itu tidak boleh lagi mengambil nomor antrian. Jadi kita tetap pulang jam 5. Untuk kontrak di BCA sendiri itu adalah 1 tahun. Kalau teman-teman bagus bisa lanjut lagi ke tahun kedua dan sampai ke tahun ketiga. Jadi maksimal 3 tahun. Tapi tiap tahunnya teman-teman itu dapat beasiswa dari BCA. Itu nominalnya lumayan besar. Dan kalau teman-teman yang mau coba itu bisa banget. Oke, selesai juga akhirnya aku menjelaskan tentang pengalaman dan informasi tentang BCA. Semoga teman-teman tidak mengalami kesulitan yang sama seperti aku tadi. Setelah ini aku bakal bikin video lagi tapi tentang tes di bank. Bukan di bank BCA aja, tapi bank mayoritas itu kayak gimana sih tesnya, nanti aku kasih tunjuk di video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa lolos untuk mengikuti tahap seleksi BCA, atau di bank manapun teman-teman bisa sukses terus. Semangat! Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.